Puji Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa berkumpul. Oke, selamat datang Tio kalau sudah datang gitu ya. Oke, sore hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Buka di kitab Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Ini ayat emas yang disenangi banyak orang. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Sudah ya? Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ya. Ayat ini ayat emas yang disenangi banyak orang. Kalau dapat ini puji Tuhan ya. Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala bukan jadi ekor. Engkau akan terus naik enggak turun ya. Tapi seringkali kita lupa. Ayat ini kalau Anda baca ya, ada komanya terusnya setelah koma itu dikatakan apabila. Ini yang seringkali dilupakan. Ini yang seringkali dianggap remeh sama anak-anak Tuhan. Kalau perkataan kalimat yang pertama, Tuhan akan mengangkat engkau, seneng. Tapi kalimat setelah tanda koma, apabila, nah ini yang akan kita ketahui gitu ya. Kita percaya Tuhan gak akan pernah merancangkan yang buruk bagi setiap anak-anaknya. Pasti, Anda yakin ya, pasti yakin ya. Janji Tuhan diberikan untuk setiap orang yang percaya dan janji Tuhan pasti digenapi. Nah, sayangnya gitu ya, seringkali kita lupa ada juga bagian kita yang harus sebagai syarat untuk kita lakukan supaya janji itu bisa digenapi. Karena ayat mas ini tadi ngomongnya enggak titik di engkau akan tetap naik dan bukan turun titik, enggak. Tapi koma, apabila, ya. Apabila yang pertama kamu mendengarkan, yang kedua apabila engkau enggak nyimpang ke kanan dan ke kiri, apabila, ya. Nah, sekarang kita mau belajar sedikit. Kalau mau banyak ya boleh, karena waktunya, ya. Kalau Anda ingat cerita tentang Israel, coba dibuka di Bilangan pasal yang ke-32 ya. Bilangan pasal yang ke-32 sebelum saya lanjut nanti. Bilangan 32 ayat, ini harusnya satu pasal tapi enggak tak baca semua. Aku baca ayat 11 sampai 12 aja. Bilangan 32 ayat 11 12. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefun orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ya, maksudnya apa? Kalau Anda baca nanti di kitab Keluaran awal dari Keluaran 1, Keluaran 2, 3, 4 terus sampai tulah-tulah selesai. Kita tahu bahwa Tuhan punya janji sama Israel. Ya, teriakan Israel didengar sama Tuhan, kemudian Tuhan cari orang untuk bebaskan orang ini Israel. Tuhan tunjuk Musa sebagai pimpinan, bawa keluar bangsaku, nanti tak janjiin sebuah tanah yang cukup luar biasa, indah, subur, tanah Kanaan. Ya. Janji Tuhan itu apakah cuma sekedar janji omong kosong? Ya. Kenapa? Nanti ketika kamu sudah masuk di kitab Keluaran pasal 14, 15, 16, 17, bahkan 20 dan seterusnya, kamu akan lihat ya, bagaimana perjalanan orang Israel ini. Bahkan di Bilangan dengan jelas dikatakan, dari semua orang Israel yang keluar dari Mesir 20 tahun ke atas, habis binasa. Binasa di mana? Di padang gurun. Berarti mereka enggak nikmati janji yang Tuhan kasih. Padahal dari awal Tuhan sudah ngomong, tak bebasin kamu dari sini, kamu tak bawa ke negeri yang makmur, negeri yang indah, subur. Mereka memang sudah dikeluarkan, tapi ternyata mereka gagal dalam perjalanan untuk sampai ke janji yang Tuhan kasih. Kenapa? Ya itu tadi loh, karena mereka lupa janji Tuhan ada komanya tadi. Ya,
Nek Tuhan ngomong aku akan angkat kamu jadi kepala bukan jadi ekor, aku akan buat kamu naik terus nggak turun gitu ya. Apabila ini yang dilupakan orang Israel. Tuhan kasih janji yang luar biasa pasti. Tapi kita juga tahu, kita juga harus wajib ngerti dan tahu ada bagian kita yang harus kita kerjakan sebagai syarat supaya janji itu tergenapi dalam hidup kita. Israel gagal. Bangsa Israel gagal, dia terima janji, tapi dalam prosesnya mereka ternyata gagal. 40 tahun mereka harus muter-muter di padang gurun. Kalau menurut ahli sejarah, saya nggak tahu persisnya ya. Mungkin kalau zaman sekarang malah lebih cepat kali. Menurut perkiraan mereka harusnya Israel nggak sampai 40 tahun, mungkin sekian bulan. 40 hari atau 40 bulan aku lupa. Ya, intinya nggak sampai berpuluh-puluh tahun untuk bisa mereka keluar dari Mesir ke Kanaan. Tapi kenyataannya Alkitab mencatat 40 tahun bangsa ini harus muter di padang gurun, dan sebagian besar dari mereka ketika mereka pertama kali, generasi pertama yang dengar itu janji Tuhan, nggak ada satupun kecuali Yosua dan Kaleb yang tetap bisa masuk berhasil, lainnya mati. Kenapa? Nanti kalau kamu belajar cuma satu poinnya, karena mereka nggak percaya. Ketidakpercayaan mereka sama Tuhan itu yang bikin mereka gagal masuk tanah Kanaan. Ketidakpercayaan mereka, keraguan mereka sama apa yang Tuhan ngomong, itu yang buat mereka terus bersungut-sungut. Ya. Kalau kamu baca nanti di bilangan juga, kenapa kok Tuhan bisa tahu ini orang ini tidak percaya? Cuman satu, aku ambil satu aja supaya kita gampang ingat. Bagaimana caranya Tuhan tahu kita tuh percaya enggak sih sebenarnya sama Tuhan? Karena tadi bilangan ngomong cuma Yosua dan Kaleb yang mengikut aku dengan sepenuh hatinya, berarti percaya. Sungguh-sungguh, sepenuh hati. Apa bedanya orang yang sungguh-sungguh Tuhan, percaya sungguh-sungguh sepenuh hati ikut Tuhan dengan yang enggak? Tetap aku ambil contoh dari Israel, bilangan 32. Satu lagi contohnya, bilangan 14. Supaya nanti Anda ngerti. Bilangan 14 enggak tak baca semua, ayat yang ke-36. Bilangan 14 ayat yang ke-36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Ini cerita sudah mendekati tanah Kanaan. Musa kirim pengintai 12 balik, dua-duanya balik dengan kabar yang berbeda. 10 orang ngomong, nggak iso Musa, angel, besar-besar, percuma kita, ya. Ngomel lagi. Ini penting untuk kita. Bagaimana Tuhan tahu ketidakpercayaan, keraguan atau enggak segenap hati mengikut Tuhan? Mulut ini loh, suka bersungut-sungut. Israel suka bersungut-sungut. Ketika pertama kali keluar dari tanah Mesir, mereka menghadapi sungai Yordan. Takut, mereka bengok-bengok sama Musa. Nanti kamu buka di Kejadian 14. Kamu kengangguran ya? Mosok kita dibawa mau mati di sini? Ya, Tuhan bekerja dengan cara luar biasa, tongkat buka itu laut, sudah nyebrang dari sungai Yordan, laut Teberau, nyebrang dari laut Teberau, bersungut-sungut lagi karena mereka nggak ketemu air dulu. Mereka haus, cari air gak ono, dapatnya air pahit, ngomel lagi. Ya. Udah dikasih air, minta makan. Ya apa iki? Nah, ya, ingat lagi semua apa yang ada di Mesir, bawang lah, yang aku enggak begitu ingat, bawang apa lah. Mereka ingat, Musa, lebih baik aku mati di Mesir dengan kenyang daripada aku mati di sini dengan kelaparan. Kamu nanti buka di Keluaran 14, 15, 16, 17. Bagaimana bangsa ini selalu ngomel, bersungut-sungut atas semua apa yang mereka alami. Ya. Dan secara enggak sadar, secara enggak langsung, omongan mereka, persungutan mereka, bersungut-sungut itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya enggak ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nangkep ya? Ingat ya. Nah, kita sekarang dalam kondisi yang ekstra kayak gini, ya. Aku minggu-minggu ini saya menantikan karena terus terang sebenarnya ada apa istilahnya, ada
ada pertimbangan, buka enggak ya, buka enggak. Satu memang untuk kepentingan jemaat, dua dan sebagainya, banyak pertimbangan. Tapi di satu sisi terus terang ini besok gitu ya. Cece merasa gini, apakah setiap kita sungguh-sungguh sih sekarang ibadah cari Tuhan, sungguh-sungguh enggak? Atau justru di masa Covid ini kesungguhan kita, keseriusan kita jadi kendo ya. Karena tadi bilangan nyatet Yosua sama Kaleb tok yang sungguh-sungguh sepenuh hati ikut Tuhan. Meskipun 12 pengintai mereka lihatnya sama, dikirim Musa 12 pengintai sama, negerinya orangnya mereka lihat hal yang sama, tapi kenyataannya mereka punya respon yang beda. Yang 10 ngomong nggak iso, percuma, nggak jadi Mesa. Tapi 2 orang ini karena kepercayaan mereka yang luar biasa sama Tuhan, kesungguhan mereka dengan janji yang mereka pegang itu, mereka ngomong masuk. Kalau Tuhan sudah janji pasti bisa. Nah, satu poin yang aku mau kasih ke kalian, jangan sampai kondisi kayak gini ini bikin kita bersungut-sungut. Aku nggak tahu apa yang sudah terjadi dalam hidup kalian masing-masing. Banyak pasti, kalau mau diceritain saksi pasti banyak ya. Banyak selama masa Covid apa yang Tuhan sudah ajarkan sama kamu, aku harap kamu ingat baik-baik. Kamu bisa kuasai mulutmu, pikiranmu, perkataanmu, supaya kamu nggak jadi seperti orang Israel bersungut-sungut terus. Ketika Tuhan bawa kamu ke lembah kelam, ketika Tuhan bawa kamu ke padang gurun muter-muter ya. Ketika Tuhan harus kasih kamu masalah, Tuhan harus kasih kamu sakit, Tuhan harus kasih kamu apa lagi, hal-hal yang nggak enak buat kamu. Ingat perjalanan Israel. Jangan bersungut-sungut. Jangan terus ngomong, aduh Tuhan, ya apa sih Tuhan ini ya? Katanya Tuhan baik terus no dewe. Ya. Apa sebaliknya, ketika mungkin engkau terima berkat, engkau diangkat Tuhan, engkau mengalami masa padang rumput yang hijau, enggak usah bersungut-sungut. Ya. Karena ada yang tetap bersungut-sungut. Tapi kuncinya cuma satu. Kalau kita mau sungguh-sungguh ke Tuhan, ini kuasai perkataanmu. Jangan sampai kita bersungut-sungut. Jadi kayak Daud. Daud itu lewati setiap proses dalam hidupnya. 1 Samuel 17, 16 sebelum 1 Samuel 16, Samuel urapi Daud, kamu jadi raja sekarang. Saat itu Daud enggak jadi raja. Daud tetap jadi gembala. Ya. Level didikannya Tuhan untuk Daud tetap berlaku saat itu di padang gurun. Daud harus jaga 2-3 ekor kambing. Tapi Daud lulus dari ujiannya Tuhan untuk dia bisa dididik di padang gurun itu. Buktinya apa kok Daud lulus Kamu buka 1 Samuel 17. Daud dengan jelas ngomong, nek ada dombaku sing dicaplok atau yang dikejar singa beruang, tak belani gitu kasarannya. Tak perjuangkan, 1-2 ekor tak lawan itu singa beruang. Enggak satu pun aku biarin. Nek kita misalnya 2-3 ekor kambing dicaplok, aku bayang-bayangin jadi Daud nih. Ono macan teko dicaplok siji aku ya melayu. Aku lari. Loh, tapi Alkitab mencatat Daud enggak kayak gitu. Daud ngomong dirobek itu rahang. Ya. Itu bukti tanggung jawab Daud, dikasih perkara yang kecil, ditempatkan Tuhan di tempat yang enggak enak, Daud tetap kerjakan. Daud tetap sungguh-sungguh sama Tuhan. Daud bisa ngomong loh, katanya aku jadi rojo kok, jadi kok tetap kok ini enggak ada satupun perkataan itu. Buktinya apa? Setelah Daud lulus, Daud harus masuk lagi di level yang lebih gede. Dia harus menghadapi Goliat, di mana enggak ada satupun yang berani, cuma dia yang ngomong. Ini orang kurang ajar gitu kasarannya ya kalau kamu baca nanti di 1 Samuel 17. Masa dia berani melawan barisan Allah? Daud yang berani menantang Goliat satu-satunya. Setelah lulus dari situ masuk terus, kalau kamu baca ceritanya Daud, proses yang Tuhan kasih sama Daud, setiap masalahnya dia selesaikan dengan baik. Dia enggak bersungut-sungut, dia enggak marah, dia enggak lari, tapi dia hadapi dan dia selesaikan. Lulus, kasih lagi tantangan. Lulus, ada lagi tantangan berikutnya. Sampai dia jadi raja. Intinya apa? Setiap janji Tuhan yang luar biasa itu pasti digenapi, tapi ada bagian yang harus engkau jalani. Harus bagian proses
yang memang Tuhan harus ajarkan itu enggak bisa di apa istilahnya? Nek main game dihapus enggak iso, harus tetap jalan. Enggak iso di pause, enggak iso diberhentikan, tetap harus lewat itu. Ya. Dan kita mau belajar dari kitab Yosua. Buka Yosua pasal yang pertama. Ini perbandingannya, ya. Kalau tadi bangsa Israel gagal untuk meraih penggenapan janji Tuhan karena mereka enggak percaya sepenuhnya. Bukti ini mereka bersungut-sungut terus sehingga janji itu tinggal janji, enggak bisa digenapi dalam hidup mereka. Di Yosua pasal 1 ayat, ini ayatnya banyak 1 sampai 8, tapi aku enggak baca semua. Kita langsung baca di ayat yang kelima aja. Yosua 1 ayat 5 sampai 8. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini contoh dari kitab Yosua, nanti Anda baca. Yosua tak pikir-pikir sama aja mungkin kekhawatirannya dengan kita. Dia harus menggantikan seorang pemimpin besar. Dia sudah enggak akan meragukan reputasinya Musa. Pasti dia sudah tahu sopo Musa itu orang yang luar biasa. Dan ketika dia harus ambil alih, Tuhan tahu Yosua takut. Makanya Tuhan janji, podo ae, Musa memang mati, sekarang kamu. Ya. Aku janji, aku nyertai kamu podo seperti aku nyertai Musa. Setiap tempat yang kamu injak jadi milikmu. Ya. Kemana kamu pergi, kamu akan menghadapi musuh pun aku di sana. Itu janjinya Tuhan sama Yosua. Nah, ini yang mau kita pelajari. Bagaimana supaya kita bisa ambil bagian kita, lakukan bagian kita sehingga janji Tuhan itu digenapi. Cuma 1 poin. Ya. Apa sih yang harus kita lakukan supaya janji Tuhan itu bisa digenapi? Tadi juga 1 poin. Ya. 1 poin yang pertama cuma 1, prioritaskan Tuhanmu. Ya, supaya apa? Supaya kamu ngerti, supaya Anda ingat. Aku nggak kasih banyak-banyak. Bagaimana caranya supaya kita bisa melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita? Cuma 1, prioritaskan Tuhanmu. Ya. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan itu siang dan malam. Siang dan malam itu menunjukkan sama waktu dalam sehari kita. Ya. Dalam keseharian kita, Tuhan mau apa sih? Tuhan mau engkau selalu memprioritaskan Dia dalam keseharianmu, dalam apapun yang kau kerjakan. Ya. Apapun yang kau kerjakan sepanjang hari, Tuhan mau jadi nomor 1. Contohnya siapa ya? Daud. Enggak akhir-akhir nanti kamu belajar tentang Daud. Aku enggak akan buka semua, nanti kepanjangan. Intinya apa? Daud, ya, Kisah Para Rasul mencatat Tuhan ngomong, aku sudah nemu. 1 Samuel juga nyatet, ketika Tuhan ngomong sama Samuel, kamu pergi, karena aku sudah ketemu sama orang yang berkenan di hatiku, orang yang aku suka. Daud. Kenapa Tuhan suka sama Daud? Bagi Daud, Tuhan itu nomor 1. Baik dia kasih Daud masalah, baik dia dibawa pelarian jadi buronan, dibawa dalam kondisi yang gak enak, ya. Ataupun ketika dia jadi raja, Daud punya prinsip Tuhan nomor 1. Buktinya dari mana aja kok bisa tahu? Bacaan sendiri tulisannya Daud di kitab Mazmur. Anda baca sendiri, nanti dikupas kepanjangan. Contoh paling gampang Mazmur 23. Daud ngomong apa? Kamu loh gembalaku. Kamu gembalaku. Gembala itu adalah orang yang satu-satunya mimpin domba. Ayo, domba itu akan jalan
ngikuti gembalanya, mendengar gembalanya. Daud nganggap Tuhan seperti itu. Berarti Daud dalam hidupnya pokoknya Tuhan yang nomor satu. Ya. Mazmur 23 pasti Anda hafal. Enggak akan kekurangan aku, katanya Daud. Dalam lembah kelam sekalipun, katanya Daud. Nah, dalam kondisi enak, padang rumput, air yang menyegarkan, bahkan dalam lembah aku enggak takut. Ini contoh Daud, orang yang luar biasa. Orang yang selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Pertanyaannya bagaimana dengan Anda? Ya, Anda jawab sendiri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap taruh Tuhan itu nomor satu atau di urutan nomor 10 ae? Nomor 1 hobiku, nomor 2 kerjaanku, nomor 3 pacarku, nomor 4 apa meneh yo, keluargaku, nomor 5 nggak tahu apa wis. Nangkep ya? Tuhan mau jadi prioritas nomor 1 dalam hidupmu. Kenapa? Kenapa kok kita harus memprioritaskan Tuhan? Tuhan mau jadi prioritas yang nomor 1. Karena secara nggak langsung, yang pertama, nek kamu memprioritaskan Tuhan itu terlihat, ya, menunjukkan isi hatimu yang sesungguhnya. Kenapa harus prioritaskan Tuhan? Nomor 1, ketika kita memprioritaskan Tuhan, kita tahu itu menunjuk isi hati kita. Berarti Tuhan ada di sana. Kalau enggak, berarti pasti bukan Tuhan yang di sana. Contoh, tak kasih contoh supaya Anda ngerti. Kalau Anda masih pacaran, ya, mungkin si anget-angetnya baru seminggu nembak. Seminggu nembak kan si anget-anget. Nek bertahun-tahun is biasa. Seminggu nembak si anget-angete, si prioritas. Begitu ada ting, sayang, aku kepingin es beres, pasti kamu langsung beli. Kamu nggak akan tunggu sih, aku kesel ya. Ini hujan loh, besok aja ya. Biasanya kalau kayak gini, mana yang pernah pacaran? Berani ngomong? Kalau Anda pengen sesuatu, pasti hari itu juga sama pasanganmu dibeliin. Betul apa enggak? Win? Itu senyum-senyum tunduk. Enggak mungkin, sayang aku pengen kau niki kakean cerewet, makan sing ada. Enggak mungkin, aku yakin enggak mungkin kayak gitu. Apalagi baru seminggu nembak, pasti pengen tampil sesempurna mungkin di mata pasangannya hari itu. Jadi prioritasnya pasti pasangannya hari itu. Apa yang di otaknya, apa yang dilakukan pasti itu orang. Nangkep ya? Sama kayak kita. Kalau dulu mungkin ketika awal-awal ambo baptisnya sudah lama semua. Awal-awal ketika kamu baptis, retreat kita yang pertama kali di Sekda, masih ingat? Saat itu kita semua guru-guru sekolah minggu, sebelum Anda jadi guru sekolah minggu, ya, kita bisa lihat, anak-anak luar biasa semangatnya. Rajin ke gereja, pasti rajin ke gereja. Rajin baca firman, rajin pasti. Apalagi pelayanan menggebu-gebu, enggak bakalan telat kok C. Setelah berjalan 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ini mungkin ya, 5 atau 6 tahun ini kayaknya. Piye, gimana? Misalnya aku jadi Tuhan, hei, ya apa? Ingin konsep menggebu-gebu, saya piye? Jawab sendiri. Ya. Ketika engkau memprioritaskan Tuhan, itu menunjukkan isi hatimu. Kalau prioritasnya Tuhan berarti di hatimu adalah Tuhan. Sudah ketok. Sebaliknya kalau di hatimu kamu cinta duit katanya, ya pasti kamu akan kejar sibuk bekerja sebanting tulan, apalagi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Hatimu terlihat di sana. Nangkap? Prioritasmu Tuhan, pasti hatimu isinya Tuhan. Kelihatannya hatimu isinya Tuhan, kamu akan memprioritaskan Tuhan, kamu gak akan hitung-hitungan, kamu akan lakukan semua apa yang Tuhan kasih tahu atau akan Tuhan tunjuk. Ibadah contohnya, siapa yang masih baca firman setiap hari, siapa yang masih rajin ibadah dengan sungguh-sungguh, siapa yang masih doa, ya,
Nah, terus terang Cece juga kesentil sama, karena ini Cik Ayang denger atau enggak. Kemarin kamu kok kurusan ya? Sama aku sering puasa enggak Cik? Pengakuan jujur, enggak Cik, aku sudah lama enggak puasa 2 bulanan lah. Dulu masih terus puasa setiap seminggu 2 minggu sekali Cece masih puasa. Ya. Tapi terakhir enggak. Itu tunjuk isi hatimu, apa yang ada di hatimu. Kalau di hatimu Tuhan sepenuh hati, pasti kamu akan memprioritaskan Dia. Yang kedua, ketika kamu bisa memprioritaskan Tuhan itu secara enggak langsung kamu menunjukkan ketergantunganmu sama Tuhan. Apa ketergantungan? Ya ketergantunganlah, kecanduanmu sama Tuhan. Kamu akan terus bergantung sama Tuhan. Kondisi apapun, perlu enggak perlu, kamu akan cari Tuhan. Makanya tadi ngomong renungkan itu siang dan malam. Itu nunjuk waktu. Bukan jadi asarane nek kita butuh baru kita cari Tuhan, nek enggak butuh engko ae gak apa-apa lah menemben. Harinya kan besok setahun masih panjang. Ya. Ini prioritaskan Tuhan itu menunjukkan kamu benar-benar memprioritaskan Tuhan, kamu menunjukkan kamu memang butuh banget sama Tuhan. Kamu tergantung sama Dia. Dan kalau kamu seperti ini pasti Tuhan enggak akan ngecewain, yakin. Yosua dan Kaleb lakukan itu. Apakah mereka menurut hitung-hitungan mereka mampu menghadapi bangsa Kanaan waktu itu, orang-orang enak yang besar-besar? Pasti ya enggak iso. Raksasa gede pasti enggak iso. Daud Goliat besar, musuh yang ajaib luar biasa ini, musuh nomor 1, enggak ada satupun pasukan Israel yang berani. Tapi Daud tahu dia bergantung sama Tuhannya. Makanya dia bisa ngomong, loh Tuhan sudah melepaskan aku dari cakar, dari singa, dari beruang, dari harimau. Tuhan pasti lepaskan aku dari orang ini. Ya. Kalau kamu bergantung sama Tuhan, apapun kondisi dan masalahmu saat ini, kamu bisa punya pemikiran seperti Daud. Kalau Tuhan sudah tolong aku kemarin, Tuhan sudah lepaskan aku dari masalah, dari sakit penyakit, dari tantangan kemarin, maka hari ini pun Tuhan juga pasti lepaskan aku. Ya. Ini ketergantungan kita sama Tuhan itu penting. Next, yang terakhir, caranya gimana untuk kita bisa memprioritaskan Tuhan. Tadi kita tahu, untuk kita bisa melihat penggenapan janji Tuhan cuma satu hal yang harus dilakukan, prioritaskan Tuhan. Kenapa harus memprioritaskan Tuhan? Karena itu menunjukkan hatimu yang sesungguhnya, dan itu menunjukkan ketergantunganmu sama Tuhan. Caranya ya apa sekarang? Gimana caranya supaya kita bisa memprioritaskan Tuhan? Gampang, dari hal yang sepele aja. Cintai firman-Nya. Ya, cintai ini loh firman Tuhan. Nek ngomong cintai, ada yang penggemar drakor, tahu ya? Penggemar drakor ngaku penggemar drakor, penggemar game. Mana yang jadi penggemar game? Gak ada yang ngaku semua. Nek kamu cinta sama drakor, kamu cinta sama game, pernah nggak dalam sehari kamu nggak pernah ngutik apa? Nggak pernah lihat drakor, nggak pernah main game sehari full, pernah nggak? Tong, sehari nggak main, kepeksa soalnya, HP disita. Ayo, bener apa nggak jujur Riz? Kalau kita cinta banget sama game, itu ini anak-anak yang HP-nya udah nggak disita langsung dibuka pertama kali game. Loh, serius ini, Cece nggak ngomong toh, aku ngelakuin juga sama. Kalau aku cinta film serial silat, apapun lihat, tengah malam aku delok, gitu loh. Kenapa? Soalnya cinta, seneng. Ayo, jujur apa enggak? Kalian gitu apa enggak? Nah, gampang toh. Nek kamu cinta firman Tuhan, berarti firmanmu nggak akan bolong. Itu loh, apanya itu, listnya itu nggak bakalan bolong. Bener apa enggak? Nek bolong berarti ya kamu yang ngomong loh ya. Nek bolong dari apa itu tadi, list bacaan firman di sini ndak ono. List bacaan firman ada namanya tuh, Cehana dari yang pertama, kadang Cehana malam, nek Weni sama itu mesti tengah dini hari gitu ya. Nek bolong berarti sama aja kamu nggak cinta. Omong kosong kalau kita ngomong aku cinta Yesus, ya, gambar salib
nek pas Natal di foto, cepret, I love Jesus. Apa mana bahasa Inggrisnya? Jesus is semua segalanya bagi hidupku. Loh, kan ngomongnya kayak gitu toh. Aku cinta Yesus. Ayo coba prakteke. Nek kamu cinta Yesus berarti kamu cinta firman-Nya. Nek kamu cinta firman-Nya berarti kamu baca nggak akan bakal bolong setiap hari. Padahal nek cinta drakor tadi loh, aku jujur aja. Aku seneng serial silat. Nek aku nggak baca, nek nggak nonton serialnya bersambung. Kok sih? Tapi sengaja sih anak kadang rem nanti. Karena udah mentelengin nanti aku nggak bisa belajar. Ya. Tapi ada keinginan kita untuk lihat terus. Ayo jujur, yang game-game ini. Kamu bisa nge-game sampai tengah malam, nggak bakalan mandek. Baterai ini dicas sampai ditunggoni penuh langsung main game. Ya apa enggak? Tapi bocor Alkitab ya apa? Ayo, siapa yang nggak pernah baca wesan bolong-bolong aku nggak pernah lihat lagi udah. Nangkep ya? Kalau kamu memprioritaskan Tuhan, cara paling gampang cintai firman-Nya. Mazmur 119 ayat 141. Ini ayat Mas kita retreat pertama kali. Aku ini kecil dan hina, tetapi Tauratmu nggak lupakan katanya. Aku ini kecil, aku ini hina, tapi Tauratmu nggak bakal tak lupain ngomongnya. Ini kan ayat Mas kalian dulu toh. Ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Yang kesukaannya ialah Taurat itu merenungkan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran. Nah, terus kita maunya berhasil, kita maunya berbuah. Tapi kita nggak mau ngelakuin bagian kita. Sepele. Cintai coba firman-Nya mulai sekarang. Belajar. Yang kedua apa? Selain cintai firman-Nya, cintai hadirat-Nya. Hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan itu berarti kita selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Contohnya hari ini. Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Cari dulu kerajaan Allah. Ya, saya nggak tahu minggu-minggu bulan-bulan sebelumnya ketika kita nggak ada gereja, dalam arti kita nggak bisa ibadah sama-sama, terus kita ibadah online. Apakah Anda tetap ibadah online dengan sungguh-sungguh atau turu wae, turu? Ya, ini sepele tapi seringkali kita nggak sadar kita lakukan. Kalau Anda memang memprioritaskan Tuhan, maka kamu akan terus mencintai kehadirannya. Kamu akan pingin ketemu, waduh nek pacar itu loh tadi loh. Kalau Anda punya pacar yang baru 1 minggu ditembak, Anda pingin ketemu terus, nek iso malam minggunya panjang, menit tetap malam minggu terus. Bener apa enggak Tio? Iya, nek kamu cinta, kamu pasti pingin ketemu, kamu enggak akan bosan-bosan untuk ada di dekat kekasihmu. Ya. Tuhan juga kayak gitu sebenarnya, Tuhan mau kayak gitu. Kalau kamu cinta Tuhan, kamu nggak akan pernah absen. Kamu pengen terus ketemu sama Tuhan. Kamu akan selalu ada. Ya, tapi kenyataannya tidak demikian. Israel pun Tuhan ngomong, aku pengen ketemu sama kamu. Aku pengen ngomong sama kamu. Israel ngomong, enggak wis. Kamu aja Musa. Engkau aku mati, kamu aja. Tuhan rindu untuk selalu ada bersama, bersekutu, ada dengan anak-anaknya. Tapi kita seringkali yang tolak. Udah ya, jadi nggak panjang lebar. Firman sore hari ini, untuk kita bisa melihat penggenapan janji Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Ya, dengan mencintai setiap firman-Nya, dengan mencintai kehadiran Tuhan, dan jangan bersungut-sungut.